Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor .22-G-2024-PA-BI perihal cerai gugat antara Intanwati Sukoco binti Yusuf dan Wanto Afgani bin Purwanto. Hari ini Jumat tanggal 10 September 2024 akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 292/PDT-GG/2024/PA perihal cerai gugat antara Intanwati Sukoco binti Yusuf dan Wanto Afgani bin Purwanto pada hari Jumat 10 September 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk para pihak dan atas kuasanya bisa dihadirkan di ruang persidangan. Untuk para pihak dan atau kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudari penggugat benar dengan nama Intanwati Sukoco? Benar ya, Bu ya. Saudari penggugat, apakah Anda datang sendiri atau dengan kuasa hukum? Saya datang dengan membawa kuasa hukum saya. Saudara tergugat, apakah Anda benar dengan nama Wanto Afgani? Benar yang mulia. Saudara tergugat, apakah Anda datang sendiri atau dengan kuasa hukum? Saya datang dengan membawa kuasa hukum yang mulia. Untuk kuasa hukum, silakan maju ke depan dengan membawa surat kuasa dan identitas diri. Silakan duduk kembali. Saudari Intanwati Sukoco, benar yang di hadapan Anda adalah suami Anda? Benar yang mulia. Apakah Anda yakin akan bercerai dengan suami Anda? Yakin yang mulia. Apakah Anda dengan suami Anda sudah berpisah rumah selama 5 bulan? Sudah yang mulia, kira-kira sekitar 5 bulan. Saudari penggugat dan tergugat, karena kedua pihak hadir dalam persidangan ini, maka wajib bagi saudari penggugat dan tergugat untuk menjalankan mediasi. Saudara saya persilahkan memilih mediator dari dalam atau dari luar. Dari dalam yang mulia. Dari dalam yang mulia. Baik, sidang saya tunda. Silakan saudara penggugat dan tergugat menemui mediator yang sudah ditentukan di ruang mediasi. Dan para pemohon diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan panggilan ini merupakan panggilan resmi.
Demikian sidang hari ini ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini Selasa, tanggal 10 September 2024 akan dilaksanakan mediasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lina Sari Yohaningrum, SH, selaku mediator dalam menangani gugatan cerai ini. Hari ini akan melangsungkan mediasi antara Intan Mati Sukoto sebagai penggugat dengan Wanto Afghani sebagai tergugat. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan peran saya sebagai mediator pada hari ini. Mediator bersifatnya netral dan tidak mengambil keputusan, dan seluruh keputusan diserahkan pada pihak, di mana kewajiban para pihak itu yakni yang pertama, para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Yang kedua, para pihak wajib mengikuti mediasi dengan etikat baik. Dan yang ketiga, para pihak bersama dengan mediator wajib untuk menghasilkan kesepakatan tertulis dan kesepakatan perdamaian yang kemudian akan ditandatangani oleh keduanya. Sebelumnya, apakah mengenai hal-hal tersebut sudah dapat dimengerti? Mengerti. Baik. Sebelum melanjutkan mediasi, perkenalkan diri terlebih dahulu dari pihak penggugat. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Perkenalkan, nama saya Intan Mati Sukoco yang beralamat di Sukoharjo, tempat tanggal lahir Boyolali 28 September 1999. Pekerjaan saya sebagai pegawai negeri sipil. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, dari saudara tergugat dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wanto Afghani. Saya beralamat di Sukoharjo, tempat tanggal lahir Sukoharjo 21 Juni 1996. Pekerjaan saya sebagai pegawai negeri sipil. Terima kasih atas perkenalannya. Dari saudara tergugat, selanjutnya kita dapat membahas mengenai permasalahan dari kedua belah pihak. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada penggugat untuk menceritakan permasalahannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu. Awalnya saya dan suami saya merupakan pasangan suami istri yang menikah di tanggal 12 Februari 2020. Awalnya pernikahan kami berjalan dengan baik dan harmonis. Namun, setelah 1 tahun menjalani pernikahan, gaji bulanan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga kami justru diberikan seluruhnya kepada ibu kandung suami saya tanpa persetujuan saya. Bahkan, beberapa kali meminta bantuan tetangganya untuk mentransfer gaji suami saya kepada ibunya. Ketika saya menanyakan hal ini, dia sering marah dan melakukan kekerasan, seperti melempar barang-barang di rumah yang beberapa kali melukai saya. Setelah pernikahan kami menginjak di tahun keempat, dia sering pulang dini hari tanpa alasan yang jelas selama setahun terakhir, yang menambah ketidaknyamanan dan kecurigaan saya sebagai seorang istri bahwa sepupu saya pernah melihat suami saya keluar dari kamar hotel bersama seorang perempuan lain. Adanya hal tersebut, saya sebagai seorang istri merasa tidak dihargai. Dengan demikian, adanya alasan tersebut saya ingin bercerai dengan suami saya. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, Bapak sebagai tergugat untuk menceritakan permasalahannya dari sudut pandang Bapak sendiri. Baik Bu, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, pernikahan kami berjalan dengan baik hingga bulan Oktober 2024. Namun setelahnya saya merasa bahwa istri saya tidak dapat menerima terhadap saya yang sedang dalam berbagai masalah, dan saya juga tidak membayangkan bahwa pernikahan saya dapat berujung seperti ini. Baik. Terima kasih kepada saudara tergugat. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian berdua yakin ingin melanjutkan proses perceraian ini? Sudah yakin Bu? Saya kurang yakin. Kepada penggugat, apa yang membuat Anda sudah yakin untuk melanjutkan perceraian ini? Karena saya tidak kuat lagi untuk melanjutkan hubungan dengan suami saya ini. Apalagi dengan saya sudah meninggalkan rumah lebih dari 5 bulan lamanya karena mengetahui suami saya memiliki hubungan dengan wanita lain. Maka dengan adanya hal tersebut, saya tidak dapat memaafkan kesalahan suami saya. Baik, kepada pihak tergugat, apa yang membuat Anda kurang yakin untuk melanjutkan perceraian ini? Karena saya ingin mempertahankan
Ya, saya bisa seperti itu karena saya merasa tertekan dengan kamu yang selalu mempertanyakan terus pada saya, bagaimana membuat saya semakin stres dan pusing serta emosi saya yang tidak stabil. Saya juga keluar malam hanya mencari ketenangan bersama teman-teman saya. Iya benar, kamu keluar malam, tapi kamu malah ke hotel bersama wanita lain. Ini buktinya. Ini ada bukti chat yang saya temukan di laptop kamu, WA kamu yang masih tersambung di situ. Maka chat ini menunjukkan kamu sering keluar malam dan check in dengan wanita lain. Baik, bagaimana terhadap tergugat mengenai bukti penggugat? Baiklah, saya mengakuinya bahwa bukti tersebut memang benar dan jika diberi kesempatan saya akan memperbaikinya. Dengan penggugat, apakah tidak ada keinginan sedikit pun untuk memperbaiki hubungan dengan tergugat? Tidak, saya benar-benar menginginkan perceraian ini karena saya sudah tidak mengharapkan adanya perbaikan dalam pernikahan ini. Baiklah, izinkan saya mempertanyakan sekali lagi, apakah dari kedua belah pihak, dari pihak penggugat maupun tergugat, tidak ada usaha untuk mendamaikan terlebih dahulu sebelum adanya mediasi ini? Tidak perlu. Baik, kepada saudara penggugat, apakah saudara ini benar-benar tidak ingin mempertahankan suami Anda? Tidak Bu, saya tidak menginginkan pernikahan ini diperbaiki lagi. Apakah saudara yakin? Saya sangat yakin. Bagaimana dengan saudara tergugat? Ya baik, saya tidak keberatan apabila harus bercerai Bu, karena sudah tidak ada jalan keluarnya lagi. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan mengenai mediasi pada hari ini, di mana mediasi ini tetap dilanjutkan adanya suatu perceraian. Berikut atas kesepakatan yang sudah saya tulis dimohon penggugat untuk menandatangannya. Terima kasih. Kepada saudara tergugat dimohon untuk menandatanganinya. Baik, terima kasih. Tanda tangan sudah disepakati. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan ini kepada pengadilan agama agar perceraian ini dapat dilanjutkan sampai pembacaan putusan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Sidang lanjutan. Pemeriksaan perkara perdata nomor .2 292 garing PDT .G garing 2024 garing PA.BI perihal cerai gugat antara Intanwati Sukoco binti Yusuf dan Wanto Afgani bin Purwanto hari ini Rabu 13 September 2024 akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 292 /PDT.G /2024 PA Boyolali perihal cerai gugat antara Intanwati Sukoco binti Yusuf dan Wanto Afgani bin Purwanto pada hari Rabu 13 September 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk para pihak dan atau kuasanya bisa dihadirkan di ruang persidangan. Untuk para pihak dan atau kuasanya dipersilakan memasuki ruang persidangan. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan laporan hasil mediasi dan gugatan. Saudari penggugat dan tergugat sebaiknya berdamai saja demi keutuhan rumah tangga. Hakim anggota 2 diminta untuk menyampaikan laporan mediator para pihak. Berdasarkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024, bahwa hasil mediasi yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat dinyatakan tidak bisa didamaikan. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan saudari penggugat dan tergugat. Saudari penggugat, apakah saudari tetap dengan gugatan saudari atau akan memperbaikinya? Tetapi yang mulia tidak ada perubahan. Baiklah, untuk
penggugat atau kuasanya bisa memberi surat gugatannya. Boyolali 5 September 2024 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Boyolali di Boyolali perihal gugatan perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Advokat Adi Danur SHMH, alamat kantor Adi Danur SHMH and Partners di Gria Edwis Blok H2 Dusun 5 Taraman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57281. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2024 bertindak khusus dan atas nama yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Intanwati Sukoco binti Yusuf, NIK 33331111 23654788. Tempat tanggal lahir Surakarta 28 September 1999. Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 hukum, pekerjaan pegawai swasta, nomor handphone 0821 3589 5916. Tempat tinggal Dusun 3 RT 1 RW 2 Sukamaju Sambi Sukoharjo. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Mengajukan gugatan cerai, nafkah Haswana dan nafkah anak terhadap suami penggugat. Nama Wanto Afgani bin Purwanto, NIK 33331111 2348 8882. Tempat tanggal lahir Sragen 21 Juni 1996. Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 manajemen. Pekerjaan pegawai negeri sipil. Nomor handphone 0871 2347 7981. Tempat tinggal Jalan Melati Mundu RT 3 RW 6 Bulurejo, Gondangrejo, Sragen. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun gugatan ini penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Tentang permasalahannya: 1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 12 Februari 2020 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dengan kutipan akta nikah atau duplikat akta nikah nomor 0321-102-2-2020 tanggal 12 Februari 2020. 2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Mundu RT 3 RW 6 Bulurejo, Gondangrejo, Sragen, dan terakhir bertempat tinggal di Dusun 3 RT 1 RW 2 Sukamaju Sambi Sukoharjo selama 3 tahun. 3. Bahwa kehidupan di rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 30 Mei 2024. 4. Sebab bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena A. Masalah ekonomi, karena tergugat tidak bersedia memberi nafkah kepada penggugat karena merasa bahwa penggugat telah mempunyai penghasilan sendiri dan selama ini penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. B. Tergugat sering keluar atau keluyuran tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi tergugat baru pulang ke rumah. C. Tergugat setiap mempunyai penghasilan tidak pernah memberinya kepada penggugat sebagai bentuk nafkah sehingga tidak mempunyai tanggung jawab pada keluarga. Dan setiap diperingatkan, tergugat malah marah-marah dan merusak barang yang ada di rumah. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Primer: 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 Bayi Sugro tergugat Wanto Afgani bin Purwanto terhadap penggugat Lintang Sukoco binti Yusuf. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai berupa A. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000. B. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000. C. Nafkah terhutang atau mardiyah sejumlah Rp14.000.000. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk menyerahkan akta cerai tergugat setelah tergugat memenuhi isi diktum angka 3 di atas kepanitraan. 5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. Subsidiar: jika majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian gugatan ini diajukan atas perhatiannya penggugat mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami penerima kuasa adil dan saya. Bagaimana saudara tergugat? Apakah Anda mengetahui atas isi gugatan dari istri Anda? Sudah yang mulia. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah siap menjawab gugatan atas saudara penggugat dan akan menyampaikan jawaban secara lisan atau tertulis? Belum yang mulia, nanti jawaban akan disampaikan secara lisan oleh kuasa hukum saya. Untuk selanjutnya adalah jawaban dari tergugat. Maka untuk memberikan kesempatan kepada tergugat, maka sidang ditunda sampai tanggal 17 September 2024 dengan agenda pembacaan jawaban. Silakan untuk para pemohon dapat hadir di hari dan tanggal tersebut. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor titik 292 garing PDT titik J garing 2024 garing PA titik BI perihal cerai gugat antara Intanwati Sukoco binti Yusuf dan Wanto Afgani bin Purwanto. Hari ini Selasa 17 September 2024 akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 292 garis miring PDT titik J garis miring 2024 garis miring PA Boyolali perihal cerai gugat antara Intanwati Sukoco binti Yusuf dan Wanto Afgani bin Purwanto pada hari Selasa 17 September 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor titik 292 garing PDT titik J garing 2024 garing PA titik BI perihal cerai gugat antara Intanwati Sukoco binti Yusuf dan Wanto Afgani bin Purwanto. Hari ini Selasa 17 September 2024 akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 292 garis miring PDT titik G garis miring 2024 garis miring PA Boyolali perihal cerai gugat antara Intanwati Sukoco binti Yusuf dan Wanto Afgani bin Purwanto pada hari Selasa 17 September 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk para pihak dan atau kuasanya agar dipanggil untuk memasuki ruang persidangan. Para pihak dan atau kuasanya dipersilakan memasuki ruang persidangan. Apakah saudara tergugat sudah siap dengan jawaban atas gugatannya? Sudah siap yang mulia, atas jawaban dari gugatan istri saya akan disampaikan secara lisan oleh kuasa hukum saya. Baiklah, kepada saudara tergugat, saya persilakan membaca jawaban atas gugatannya. Boyolali 8 September 2024. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim perkara nomor 1163 garis miring PDT TG garis miring 2024 garis miring PA Boyolali. Pengadilan Agama di Boyolali, Jalan Solo Semarang, nomor KM 23, Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57322. Jawaban atas gugatan dalam perkara nomor 1163 garis miring PDT titik G garis miring 2024 garis miring PA Boyolali. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Wanto Afgani, warga negaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun 3 RT 1 RW 2 Desa Sukamaju, Kecamatan Sambi, Kabupaten Sukoharjo. Pekerjaan pegawai negeri sipil,
Selanjutnya disebut sebagai tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada Sari Widarti SHMH selaku advokat dan kuasa hukum pada kantor Sriwijaya Justice Law Firm yang beralamat di Jalan Solo Semarang nomor KM 23, Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57322. Untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam pokok perkara yang pertama, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali dengan secara tegas yang diakui oleh tergugat. Yang kedua, tergugat tidak membantah bahwa telah melangsungkan pernikahan dengan penggugat pada tanggal 12 Februari 2020 di hadapan pejabat DPR KUA Kecamatan Boyolali sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0321-012-2020. Namun fakta-fakta mengenai kehidupan rumah tangga setelah pernikahan sebagaimana diuraikan penggugat dalam akta 2 tidak sepenuhnya benar. Yang ketiga, bahwa tergugat tidak sependapat dengan pernyataan penggugat antara perselisihan rumah tangga disebabkan oleh kelalaian tergugat dalam memberikan nafkah. Tergugat telah berupaya memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya, tetapi penggugat seringkali menuntut lebih dari yang dapat tergugat berikan. Selain itu, penggugat juga kerap mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan bersama yang memicu ketegangan dalam rumah tangga. Selanjutnya, primair menolak yang pertama menolak gugatan penggugat seluruh atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Subsidiar yang dimana memeriksa dan mengadili dengan peraturan perundangan yang berlaku atau ex dulu. Bagaimana saudari penggugat atas jawaban dari suami Anda? Apakah Anda akan menjawabnya secara lisan atau tertulis? Secara tertulis yang mulia, yang mana nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum saya. Baiklah, apakah sudah siap replik penggugat? Belum yang mulia. Untuk selanjutnya adalah replik dari penggugat. Maka untuk memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah sidang ditunda sampai tanggal 24 September 2024 dengan agenda pembacaan replik. Silakan untuk para pemohon dapat hadir di hari dan tanggal tersebut. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 292-PDT-J-2024-PA-BI perihal cerai gugat antara Intanwati Sukoco binti Yusuf dan Wanto Afgani bin Purwanto. Hari ini Selasa 24 September 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 292/2024/PDT-PA.PA.Boyolali perihal cerai gugat. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 292-PDT-J-2024-PA.PI perihal cerai gugat antara Intanwati Sukoco binti Yusuf dan Wanto Afgani bin Purwanto. Hari ini Selasa 24 September 2024 akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 292/PDT-J-2024/PA.Boyolali perihal cerai gugat antara Intanwati Sukoco binti Yusuf dan Wanto Afgani bin Purwanto pada hari Selasa 24 September 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk para pihak dan atau kuasanya bisa dihadirkan di ruang persidangan.
Untuk para pihak dan atau kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Bagaimana Saudari Intanwati Sukoco? Untuk jawabannya, apakah sudah disiapkan? Sudah yang mulia. Silakan untuk penggugat atau kuasanya bisa membaca repliknya. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Majelis Hakim Pemeriksa, perkara nomor 292/PDDT garis miring 2024/PA Boyolali di Pengadilan Agama Boyolali. Replik penggugat, perkara nomor 292/PDDT garis miring 2024/PA Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat atas jawaban tergugat yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu, dengan izin untuk dan atas nama penggugat dalam perkara nomor 292/PDDT-2024/PA Boyolali dengan ini menyampaikan repliknya sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil penggugatan penggugat dan menolak tegas dalil-dalil jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Bahwa apabila tergugat mencermati seluruh gugatan isi jelas bahwa gugatan ini diajukan kepada tergugat tidak memberi nafkah terhadap penggugat karena terbukti seluruh gaji tergugat diberikan kepada ibu kandung tergugat. 3. Bahwa tidak benar jika dalil dalam jawaban tergugat pada pokok perkara nomor 3 yang disebutkan bahwa menyatakan penggugat dikatakan mengada-ngada bahwa puncak perkara karena tergugat sering menghabiskan waktunya di luar, tergugat sering pulang dini hari tanpa alasan yang jelas. Primer, 1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara yang ditimbulkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku kepada tergugat. Subsidiar, memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boyolali, 24 September 2024. Bagaimana saudara tergugat? Apakah ada tanggapan atas replik yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat? Ada yang mulia. Untuk jawaban atas replik penggugat, apakah sudah siap untuk dijawab? Belum yang mulia. Duplik dari saya akan saya secara tertulis dan akan disampaikan oleh kuasa saya. Namun untuk saat ini belum siap yang mulia. Untuk selanjutnya adalah duplik dari tergugat. Maka untuk memberikan kesempatan untuk pembuatannya akan ditunda sampai tanggal 27 September 2024 dengan agenda pembacaan duplik. Silakan untuk para pemohon dapat hadir di hari dan tanggal tersebut. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 292/PDT-G/2024/PA-BI perihal cerai gugat antara Intanwati Sukoco binti Yusuf dan Marta Afgani bin Purwanto. Hari ini Jumat 27 September 2024 akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 292/PDT-G/2024/PA Boyolali perihal cerai gugat antara Intanwati Sukoco binti Yusuf dan Marta Afgani bin Purwanto pada hari ini Jumat 27 September 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk para pihak dan atas kuasanya bisa dihadirkan di ruang persidangan. Kepada para pihak dan atau kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara tergugat untuk duplik? Apakah sudah disiapkan? Sudah yang mulia. Silakan untuk tergugat atau kuasanya bisa membaca dupliknya. Dalam duplik Boyolali 2024 September 2024 kepada yang terlihat Bapak atau Ibu Majelis Pemeriksa,
Perkara nomor 292/P-G/2024/PA Boyolali di Pengadilan Agama Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dan atas nama kepentingan hukum tergugat, perkenankanlah kami menyampaikan publik atas replik yang diajukan penggugat sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam repliknya, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti yang menurut hukum. Yang kedua, bahwa tidak benar tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sebagai bentuk tanggung jawab. Tergugat telah memberikan nafkah sesuai kemampuan, termasuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Adapun memberikan kepada ibu kandung tergugat adalah bagian dari kewajiban moral seorang anak terhadap orang tuanya, tanpa mengurangi hak penggugat sebagai istri. Yang ketiga, bahwa tujuan penggugat terkait tergugat sering menghabiskan waktu di luar hingga dini hari adalah mengada-ngada dan tidak disertai bukti yang valid. Tergugat selalu menjalankan aktivitas di luar rumah untuk urusan pekerjaan dan kegiatan lain yang mendukung kebutuhan keluarga. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan Primair 1 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Yang kedua, membiarkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Subsidiar mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boyolali 24 September 2024. Terima kasih. Kepada saudara penggugat, apakah ada tanggapan mengenai duplik yang disampaikan oleh tergugat? Tidak ada yang mulia, sudah cukup. Baik, untuk sidang selanjutnya yakni pembuktian. Persidangan ditunda sampai pada hari Selasa tanggal 5 September 2024 dengan agenda pembuktian. Untuk penggugat dan tergugat pada tanggal 30 September 2024 silakan untuk menghadap ke persidangan pada tanggal tersebut dengan masing-masing membawa 2 saksi. Silakan untuk para pemohon dapat hadir di hari dan tanggal tersebut. Demikian sidang hari ini saya tunda. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 292/PDT-G/2024/PA perihal cerai gugat antara Intanwati Sukoco binti Yusuf dan Manto Afgani bin Purwanto hari ini Senin 30 September 2024 akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 292/PDT-G/2024/PA Boyolali perihal cerai gugat antara Intanwati Sukoco binti Yusuf dan Manto Afgani bin Purwanto pada hari Senin tanggal 30 September 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk para pihak dan atau kuasanya bisa dihadirkan di ruang persidangan. Kepada para pihak dan atau kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Untuk para pihak, apakah saksi-saksi sudah siap? Sudah yang Sudah yang mulia. Untuk saksi supaya dihadapkan di ruang persidangan. Saksi-saksi dari penggugat atas nama Vincent Hibatullah dan Armin Pratama dipersilahkan masuk ke ruang persidangan. Silakan untuk kedua saksi dapat berdiri untuk disumpah dan mohon untuk mengikuti lafal sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya
Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Pada para saksi dipersilakan duduk kembali. Kepada saksi 2 dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan. Silakan saksi 1 menyerahkan identitas diri. Nama Vincent Hibatullah, tempat tanggal lahir Boyolali 18 Juni 2002, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun 1 RT 3 RW 6 Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Gondangrejo. Saudara saksi atas nama Vincent Hibatullah, apakah saudara saksi kenal dengan Pak Wanto dan Ibu Intarwanti? Ya, saya kenal yang mulia karena saya adalah tetangga dari orang tua penggugat. Bagaimana keadaan rumah tangga mereka berdua yang Anda tahu? Kalau saya kurang paham apa yang terjadi di dalam rumah tangga mereka berdua yang mulia. Tetapi saya mengetahui bahwa 5 bulan terakhir penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun 3 RT 1 RW 2 Sukamaju, Kecamatan Sambi, Kabupaten Sukoharjo, tanpa ada kunjungan atau upaya rekonsiliasi dari pihak tergugat. Untuk hakim anggota, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Kepada saksi, apakah Anda ada bukti bahwa Anda sebagai tetangga penggugat? Saya Baiklah, saudara saksi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? tidak ada, sudah cukup. Baik, pada saksi 1 dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada saksi 2 penggugat dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Silakan saksi 2 menyerahkan identitas diri. Untuk kembali. Atas nama Arvin Pratama, tempat tanggal lahir Surakarta 15 bulan 2 2002. Jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun 3 RT 1 RW 2 Kelurahan Sukomaju, Kecamatan Sambi. Selanjutnya kepada saudara saksi atas nama Armin Pratama, apakah saudara saksi kenal dengan Pak Wanto dan Ibu Intarwanti? Iya, saya kenal dengan Pak Wanto dan Ibu Intarwanti. Saya adalah sepupu dari Ibu Intarwanti. Apakah saudara tahu kenapa Anda dijadikan saksi di persidangan ini? Tahu yang mulia, saya pernah melihat secara langsung tergugat keluar dari kamar Hotel Infinity di Sukoharjo pada pukul 11 malam tanggal 25 Mei 2024 bersama dengan seorang wanita. Untuk hakim anggota 2, apakah Anda yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Kepada saksi, apakah Anda dapat memberikan bukti bahwa Anda melihat kejadian tersebut? Ada. Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk saudara saksi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Saya juga mengetahui tergugat pernah melakukan transaksi nilai tunai kepada selingkuhannya. Berikut adalah
Pada tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan kepada saksi dari penggugat? Cukup yang mulia. Baik, saksi-saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Untuk para saksi dari tergugat dapat dihadirkan di ruang persidangan ini. Saksi-saksi dari tergugat atas nama Roni Nugroho dan Erlinda Putri dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Silakan untuk kedua saksi dapat berdiri untuk disumpah dan untuk mengikuti lafal sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Kepada saksi 2 dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Untuk saksi tergugat, benar dengan saudara Roni Nugroho. Benar yang mulia. Silakan untuk menyerahkan identitas diri Anda. Atas nama Roni Nugroho, tempat tanggal lahir Surakarta, tanggal 9 Juni 2003. Jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun 3 RT 1 RW 2, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sambi. Saudara saksi atas nama Roni Nugroho, apakah saudara saksi kenal dengan Pak Wanto dan Ibu Intan Manti? Saya akan kerja tergugat yang mulia. Baik, pada hakim anggota, apa ada yang tanya? Ada yang mulia, apakah Anda mengetahui hubungan penggugat dengan tergugat? Tahu yang mulia, mereka adalah suami istri. Apakah saudara tahu kenapa Anda dijadikan saksi di persidangan ini? Tahu yang mulia, saya di sini memberikan kesaksian bahwa aktivitas tergugat sering pulang malam atau dini hari disebabkan oleh tuntutan pekerjaan. Hal tersebut didukung oleh dokumen resmi berupa surat pernyataan dari kantor yang memuat jadwal kerja dan tugas dinas tergugat. Apalagi yang saudara ketahui tentang tergugat? Saudara tergugat dikenal memiliki etika kerja yang baik, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga tujuan pulang tanpa alasan jelas tidak berdasar yang mulia. Kesaksian ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari profesionalisme tergugat. Mungkin dari saya sudah cukup ya mulia. Pada saudara saksi, apa masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup yang mulia. Baik, kepada saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada saksi 2 tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan saksi 2 untuk menyerahkan identitas diri. Terima kasih. Atas nama Erlinda Putri, tempat tanggal lahir Sukoharjo, tanggal 11 bulan 9 2002. Jenis kelamin perempuan, alamat Dusun 3 RT 1 RW 2, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sambi. Baiklah,
untuk saksi 2. Benar dengan saudari Erlinda Putri. Benar yang mulia. Apakah saudari mengenali kedua pihak ini? Ya, yang mulia, mereka berdua itu teman tetangga saya. Baik, untuk hakim anggota apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudari saksi, apakah Anda tahu mengenai tentang tergugat? Setahu saya, tergugat itu berperilaku baik dan sopan dan mengikuti seluruh kegiatan di warga sekitar. Bukti apa yang memperkuat kesaksian saudara? Saya membawa Terima kasih, silakan duduk kembali. Cukup dari saya yang mulia. Pada saksi 2, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Pada penggugat, apa ada yang ingin ditanyakan kepada saksi dari tergugat? tidak ada yang mulia. Untuk para saksi, saya persilahkan meninggalkan ruang persidangan. Karena pemeriksaan saksi sudah selesai, maka untuk para saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Untuk selanjutnya adalah musyawarah majelis hakim. Maka untuk memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah, sidang ditunda sampai tanggal 7 Oktober 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Silakan untuk para pemohon dapat hadir di hari dan tanggal tersebut. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata nomor 292 garing PDT-G garing 2024 garing PA Boyolali perihal cerai gugat antara Intanwati Sukoco binti Yusuf dan Manta Afgani bin Purwanto hari ini Senin 7 September 2024 akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 292 garing PDT-G garing 2024 garing PA Boyolali perihal cerai gugat antara Intanwati Sukoco binti Yusuf dan Manta Afgani bin Purwanto pada hari Senin 7 Oktober 2024 dinyatakan dibuka dan untuk umum. Untuk para pihak dan atau kuasanya bisa dihadirkan di ruang persidangan. Untuk para pihak dan atau kuasanya bisa memasuki ruang persidangan. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Apakah para pihak sudah siap? Siap yang mulia. Putusan nomor 292 garing PDT-G garing 2024 garing PA Boyolali. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut. Dalam perkara antara Intanwati Sukoco binti Yusuf, agama Islam, pekerjaan sebagai pegawai negeri, beralamat di Dusun 3 RT 1 RW 2 Sukamaju, Kecamatan Sambi, Kabupaten Sukoharjo, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2024 menguasakan kepada advokat Adinda Nur SHMH, alamat kantor advokat Adinda Nur dan partner via Edovis Blok H2 Dusun 5 Taraman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57281. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Wanto Afgani bin Purwanto, agama Islam, pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, beralamat di Jalan Melati, Mundu, RT 3 RW 6 Bulurejo, Kecamatan Gondang Rejo,
24 menguasakan kepada advokat Sari Dewi SHMH pada kantor Office Law Saprila dan Partners yang beralamat di Perum Grand Permata, Jalan Permata Raya, Pabelan nomor 10, Kelurahan Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar 57176. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Poin 1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 0321-012-H-20 tertanggal 12 Februari 2020. Poin 2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin 3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman yang sama di Dusun 3 RT 1 RW 2 Desa Sukomaju, Kecamatan Sambi, Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon majelis hakim berkenan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sebagai berikut. Primain 1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat. 2. Menyatakan bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2020 adalah putus dan dinyatakan batal demi hukum terhitung putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Subsidi memeriksa dan mengadili dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan semua telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat majelis cukup menunjukkan berita acara tersebut. Tentang hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti terurai di atas. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai yang dikehendaki pada pasal 130 ayat 1 HIR, akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat. Menimbang pasal-pasal tersebut di atas dan peraturan lain yang berlaku, mengadili 1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 ba'i sugro tergugat Wanto Afgani terhadap penggugat Intanwati Sukoco. 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 300.000. Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami, Afrizal Wildan SHMH, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Prof. Dr. Wahyuni Ayu Wulandari SHMH dan Prof. Dr. Atin Nur Hidayah SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut dalam sidang tertutup untuk umum pada hari ini, juga dibantu oleh Nurul Fitri SHMH sebagai panitia pengganti, dengan hadirnya pihak penggugat dan tergugat bersama kuasa masing-masing. Ketua Majelis Afrizal Wildan SHMH, Hakim Anggota Prof. Dr. Wahyuni Ayu Wulandari SHMH, Hakim Anggota Prof. Dr. Atin Nur Hidayah SHMH, Panitera Pengganti Nurul Fitri SHMH. Setelah mendengar dan melihat serta mengikuti secara musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim, maka mengabulkan permohonan penggugat seluruhnya.
Demikian pembacaan putusan oleh Majelis Hakim sudah selesai. Mulai sekarang Ibu Intan Wati Sukoco dan Bapak Wanto Afgani sudah sah bukan suami istri. Hubungan suami istri memang berakhir, tapi untuk hubungan bersama saudara tidak terputus. Untuk selanjutnya, silakan Bapak dan Ibu menemui kasir dan menyelesaikan administrasinya. Baik yang mulia. Baik, sidang dengan nomor perkara 292/PDT-G/2024/PA-W dinyatakan ditutup.